Bayangkan sebuah bangunan megah berdiri kokoh di Senayan, Jakarta. Dua kubah hijau yang menjadi ikon menandakan sebuah institusi yang secara konstitusi memegang peran vital dalam perjalanan demokrasi bangsa. Gedung itu adalah tempat berkumpulnya para wakil rakyat, mereka yang dipilih melalui pemilu dengan mandat suci, menyuarakan aspirasi masyarakat, menjaga kepentingan bangsa, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dari sinilah undang-undang dibuat, kebijakan disepakati, dan suara rakyat semestinya diartikulasikan. Namun seiring berjalannya waktu, simbol tersebut tak lagi identik dengan kehormatan. Kepercayaan publik yang dulu sempat tumbuh kini justru runtuh. Pertanyaan besar pun muncul, bagaimana sebuah lembaga negara yang seharusnya menjadi representasi rakyat bisa kehilangan martabatnya di mata masyarakat? Untuk memahami runtuhnya kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, kita harus menelusuri akar sejarahnya. Sejak awal kemerdekaan, lembaga legislatif Indonesia memiliki posisi yang penting. Konsep perwakilan rakyat lahir dari keinginan untuk memutus rantai otoritarianisme kolonial. Melalui badan-badan perwakilan, bangsa ini ingin memastikan bahwa suara masyarakat tidak lagi dibungkam, melainkan menjadi roh dalam setiap kebijakan. Pada era demokrasi parlementer, parlemen bahkan memegang kekuasaan yang dominan. Namun ketika sistem politik berubah, terutama di masa Orde Baru, DPR lebih sering dianggap sebagai stempel kebijakan eksekutif. Selama lebih dari 3 dekade, peran mereka teredukasi menjadi kebenjangan tangan penguasa. Saat reformasi 1998 bergulir, rakyat berharap DPR bisa bangkit sebagai simbol demokrasi yang sesungguhnya. Awal reformasi memberi harapan rakyat melihat ada peluang bagi DPR untuk menjalankan fungsi check dan balance dengan lebih berani. Skandal-skandal besar yang melibatkan pejabat mulai dibongkar dan sistem multipartai memberi ruang representasi lebih luas. Namun ada harapan itu tak berlangsung lama. Tahun demi tahun lembaga ini justru semakin jauh dari rakyat. Transparansi minim, akuntabilitas lemah, dan sikap elit yang kerap terkesan arogan menimbulkan jurang antara masyarakat dengan wakilnya. Salah satu alasan utama runtuhnya kepercayaan publik adalah maraknya praktik korupsi di tubuh DPR. Indeks persepsi korupsi selalu menempatkan lembaga legislatif sebagai salah satu institusi paling bermasalah. Kasus demi kasus mencuat ke permukaan, mulai dari suap proyek, jual beli pasal dalam undang-undang, hingga penyalahgunaan anggaran. Nama-nama besar yang dulu dielu-elukan sebagai tokoh reformis pun ikut tercoreng. Publik melihat ironi yang menyakitkan. Mereka yang dipercaya untuk mengawasi justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Skandal demi skandal yang melibatkan anggota DPR menjadi headline media, menambah citra buruk bahwa parlemen adalah tempat mencari keuntungan pribadi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain korupsi, isu oligarki politik memperparah kondisi. Partai-partai besar yang mendominasi DPR kerap mengutamakan kepentingan elit dan pemodal besar dibandingkan suara rakyat kecil. Akhirnya undang-undang kontroversial seperti revisi UU KPK atau UU Cipta Kerja menjadi bukti nyata. Proses legalisasi yang seharusnya transparan sering dilakukan secara kilat tanpa konsultasi luas dengan masyarakat. Kritik publik diabaikan, aspirasi kelompok rentan tidak didengar. Rakyat akhirnya merasa tidak lagi memiliki saluran representasi. Mereka bertanya-tanya, jika undang-undang hanya dibuat untuk kepentingan segelintir elit, lalu di mana fungsi wakil rakyat sebagai kepanjangan tangan bangsa? Fenomena ini memperburuk oleh gaya hidup sebagai anggota DPR yang sering memamerkan kemewahan. Di tengah kesenjangan sosial ekonomi yang begitu nyata, masyarakat sulit menerima kenyataan bahwa wakil mereka hidup dalam lingkungan fasilitas mewah, gaji besar, tunjangan berlimpah, mobil dinas, hingga perjalanan ke luar negeri. Kontras dengan penderitaan rakyat yang harus berjuang mencari sesuap nasi. Citra gamblang, meme satire tentang DPR viral, komentar sinis bermunculan, dan kepercayaan semakin terkikis. Tidak hanya itu, kinerja DPR juga kerap dipertanyakan. Tingkat kehadiran rendah, rapat-rapat kosong, hingga perdebatan yang lebih sering diwarnai drama dibanding substansi, menambah daftar panjang alasan mengapa rakyat muak. Alih-alih memperjuangkan aspirasi rakyat, publik lebih sering melihat pertengkaran
antar fraksi, adu mulut yang berujung ricu, atau bahkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang mencederai akal sehat. Semua itu semakin menegaskan jurang antara DPR dan rakyat. Kepercayaan publik juga runtuh karena hilangnya keterbukaan informasi. Dalam era digital, transparansi adalah syarat mutlak. Namun DPR masih terjebak dalam kultur lama yang penuh kerahasiaan. Data legitimasi sulit diakses, proses pengambilan keputusan tidak jelas, dan laporan kinerja jarang dipublikasikan secara detail. Akibatnya masyarakat hanya bisa menebak dan cenderung berprasangka buruk. Kurangnya keterbukaan ini membuka ruang bagi spekulasi bahwa setiap kebijakan selalu syarat kepentingan tersembunyi. Runtuhnya kepercayaan publik ke DPR bukanlah fenomena tiba-tiba. Ia adalah hasil dari akumulasi kekecewaan selama bertahun-tahun, dari skandal korupsi hingga pengabaian aspirasi, dari gaya hidup mewah hingga rendahnya transparansi. Semuanya menumpuk dan membentuk persepsi kolektif bahwa lembaga ini gagal menjalankan mandatnya. Bagi banyak orang, DPR tidak lagi menjadi rumah aspirasi rakyat, melainkan simbol kemerosotan demokrasi itu sendiri. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana atau bisakah kepercayaan publik dipulihkan? Harapan itu tentu masih ada, namun kebutuhan langkah-langkah radikal. Pertama, pemberantasan korupsi harus benar-benar serius tanpa pandang bulu. Kedua, sistem rekrutmen politik perlu dibenahi agar melahirkan wakil-wakil rakyat yang memiliki integritas, bukan sekedar popularitas atau kekuatan modal. Ketiga, daftar DPR harus membuka diri terhadap kritik, memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses legislasi. Tanpa itu semua, runtuhnya kepercayaan publik hanya akan semakin dalam dan konsekuensinya bisa fatal bagi masa depan demokrasi Indonesia. Kepercayaan adalah fondasi. Tanpa kepercayaan, setiap institusi kehidupan kehilangan legitimasi. DPR bisa saja tetap berjalan secara formal, rapat demi rapat tetap berlangsung, undang-undang tetap disahkan, namun tanpa dukungan moral dari rakyat, semua itu hanya menjadi formalitas yang hampa. Demokrasi kehilangan rohnya dan rakyat kehilangan harapan. Itulah tragedi terbesar dari runtuhnya kepercayaan publik ke DPR.